Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ali Ade Rahman dari Teknik Kimia UGM angkatan 2019. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan kelarutan gula dalam air terhadap berbagai suhu. Di mana percobaan ini sendiri merupakan salah satu mata praktikum yang ada pada praktikum mandiri. Di mana praktikum mandiri merupakan kelanjutan dari praktikum analisis bahan PAB tahun 2020 yang beberapa waktu yang lalu tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengetahui hubungan kelarutan gula dalam air terhadap berbagai suhu. Yang kedua, mengetahui hubungan jumlah takaran gula maksimum yang dapat larut dalam air terhadap berbagai suhu. Baik, pada percobaan kali ini saya menggunakan alat dan bahan seperti 3 buah gelas yang sudah diberi label. Nah, label yang pertama itu ada air biasa. Nah, yang label kedua ada air panas. Label yang ketiga ada air dingin. Selanjutnya saya menggunakan 1 sendok makan. Selanjutnya saya menggunakan gula pasir. Setelah itu saya menggunakan air dingin. Setelah itu saya menggunakan air biasa. Dan yang terakhir saya menggunakan air panas. Pada percobaan yang pertama, saya menggunakan air dingin. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita masukkan air dingin ke dalam gelas yang sudah diberi label air dingin. Kita masukkan air dingin sebanyak 100 ml atau setara dengan setengah gelas. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan gula pasir ke dalam gelas yang sudah diberi air tadi sambil diaduk dengan kecepatan konstan. Nah, lalu lakukan kembali sampai gula pasir tidak dapat larut lagi dalam air atau sampai terbentuk endapan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gula tidak dapat larut lagi dalam air atau sudah terbentuk endapan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita dapat mencatat massa gula yang terpakai atau takaran gula yang terpakai dengan mengasumsikan sesuai referensi itu 1 sendok makan gula pasir itu setara dengan 10 gram gula pasir. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan air panas. Nah, dengan cara yang sama, yang pertama yang kita lakukan adalah masukkan air panas ke dalam gelas yang sudah diberi label air panas. Kita masukkan sebanyak 100 ml air atau setara dengan setengah gelas. Lalu, kita masukkan 1 sendok makan gula pasir secara perlahan ke dalam gelas yang sudah diberi air tadi. Lalu kita aduk dengan kecepatan yang sama. Lakukan kembali sampai gula tidak dapat larut lagi ke dalam air atau sampai terbentuk endapan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gula tidak dapat larut lagi dalam air atau sudah terbentuk endapan. Sudah tidak dapat larut lagi dalam air. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita catat massa gula yang terpakai atau takaran gula yang terpakai
dengan mengasumsikan sesuai referensi 1 sendok makan gula pasir itu setara dengan 10 gram gula pasir. Ya, yang terakhir pada percobaan yang ketiga, kita menggunakan air biasa. Nah, langkah-langkahnya sama dengan dua percobaan sebelumnya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masukkan air biasa ke dalam gelas yang sudah diberi label air biasa sejumlah 100 ml air atau setara dengan setengah gelas. Nah, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan gula pasir ke dalam gelas yang sudah kita beri air tadi sambil diaduk dengan kecepatan yang sama. Setelah itu, lakukan kembali sampai gula pasir tidak dapat larut lagi dalam air atau sampai terbentuk endapan. Dari sini dapat kita lihat bahwa gula tidak dapat larut lagi dalam air atau sudah mulai terbentuk endapan. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah catat massa gula yang terpakai dengan mengasumsikan sesuai referensi, yaitu 1 sendok makan gula pasir itu setara dengan 10 gram gula pasir. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, maka kita dapatkan hasil percobaan sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat bahwa air biasa memiliki massa gula pasir yang dibutuhkan untuk mengendapkan atau sampai ke titik jenuh yaitu 20 sendok makan atau setara dengan 200 gram. Air dingin 14 sendok makan setara dengan 140 gram. Air panas 26 sendok makan atau setara dengan 260 gram. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat kita lihat bahwa semakin tinggi suhu, maka jumlah massa gula pasir yang dibutuhkan untuk sampai ke titik jenuh itu semakin besar. Nah, pada percobaan juga teman-teman dapat lihat bahwa jumlah endapan massa gula pasir ya dapat kita lihat pada air panas memiliki endapan yang lebih banyak dibanding dengan air biasa dan air dingin. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa air panas memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibanding dengan air biasa dan air dingin. Nah, dari percobaan yang kita lakukan tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu maka jumlah massa gula pasir yang dibutuhkan juga semakin besar dan tingkat kelarutannya juga semakin besar. Mungkin dari saya sampai di situ saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.